saat ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Di dalam kesempatan atau waktu yang Tuhan perkenankan pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat bersekutu, beribadah dengan perasaan yang penuh dengan sukacita dan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Itu semua hanya karena karunia anugerah yang Tuhan limpahkan bagi hidup kita setiap hari. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu dan Saudara kita bersama-sama memuji kebesaran, memuji kemurahan, memuji kebaikan nama Tuhan dengan memuji hai jiwaku puji Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu dan Saudara, dengan mengaca melalui firman Tuhan yang bersama-sama kita terima pada pagi hari ini, kita dapat merasakan dan nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum bisa sepenuhnya dan selengkapnya melakukan firman Tuhan tersebut.
Maka dari itu Bapak Ibu bersama kita menyesali segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan memuji ya Allahku di cahaya. Melalui Mazmur pasal 112 ayat 1 dan 2. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Marilah kita nyatakan rasa syukur kita dengan memuji Yesus segala-galanya. Yesus
Tiba waktunya kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan, tetapi marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Sang Sabda, pada pagi yang indah ini, Tuhan izinkan kami untuk datang beribadah kepada-Mu. Dan di dalam kebaktian ini kami pun menerima anugerah berupa waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon Roh Kudus yang mendiami hati kami, membimbing kami supaya kami dapat menerima firman Tuhan, mencerna firman Tuhan, dan akhirnya kami melakukan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, kami haturkan doa permohonan kami ini hanya didasarkan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membicarakan firman Tuhan yang akan didasarkan di dalam bacaan Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 20, merupakan salah satu bacaan leksionari kita pada hari ini. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Garam Dunia dan Terang Dunia, dilanjutkan Yesus dan Hukum Taurat. Kita akan membaca secara bersautan atau litani. Ayat 13 atau ayat yang ganjil saya akan membacakannya. Kemudian ayat yang genap atau ayat 14, 16 dan seterusnya kami mohon jemaat yang membacakannya. Sekali lagi, ayat 13 atau ayat ganjil saya membaca, dan ayat yang genap Bapak Ibu dan Saudara semua yang membacanya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sesungguhnya selama berlian-lian dan ini, satu titik pun tidak akan ditiadakan dengan hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata padamu, jika hidup keagamaan itu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan anak-anak Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin.
dan selamat pagi. Saudara pagi hari ini luar biasa. Ketinggalipun sampun sami sarapan nggih. Kompak. Oke. Ya, boten napa, kita bertemu, kita sarapan rohani dulu. Nanti setelah itu sepertinya nanti ada berkat jasmani juga yang disediakan oleh Tuhan untuk Bapak Ibu semua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini walaupun suasana di depan romantis, dalam arti sedikit redup karena memang sedikit agak mendung tadi di daerah Solo bagian selatan juga agak teletik, tapi semakin kesini tidak teletik. Puji Tuhan dapat bertemu dengan Bapak Ibu keluarga besar GKJ Mojosongo di Wonorejo dengan keadaan yang sehat semuanya, puji Tuhan. Dan ini pertama kali saya sowan ketemu Bapak Ibu semua di jemaat di sini. Semuanya kan anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, bersama-sama kita akan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibingkai di dalam tema bukan sekedar formalitas tetapi integritas. Bapak Ibu dan Saudara, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui dan sudah hafal benar bagaimana sepak terjang orang-orang Yahudi, dalam artian orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus masih berada di tengah-tengah dunia ini. Ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi pada saat itu dianggap sebagai pemuka agama atau pemimpin agama yang memiliki rating tinggi di dalam hal kerohanian dan sangat dihargai, dihormati keberadaannya oleh banyak orang pada saat itu, karena memang ahli Taurat dan juga orang Farisi dianggap sebagai orang yang resik, dalam tanda kutip, orang yang suci dalam hal kerohanian. Maka dari itu orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat dipercaya oleh orang banyak untuk menentukan atau memiliki hak untuk menentukan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram, mana hal yang boleh dilakukan dan mana hal yang tidak boleh untuk dilakukan bagi para pengikutnya, mana hal yang baik dan mana yang tidak baik, hal-hal bagian mana saja yang harusnya dihakimi dan mana yang tidak dihakimi. Bahkan penghakiman itu sampai berbuah kepada kematian. Itu adalah hak orang-orang Farisi atau ahli Taurat pada zaman itu. Orang-orang itu mengerti sekali tentang hukum Taurat. Apapun yang ada di dalam hukum Taurat sangat ngotok bahasanya. Dia atau mereka sangat memahami. Maka dari itu untuk memisahkan dalam tanda kutip supaya mereka orang-orang ini berbeda dengan orang-orang luar yang tidak mengenal atau tidak paham sekali tentang ajaran kerohanian atau ajaran agama Yahudi, maka dari itu mereka tampil beda. Mereka mencoba untuk tampil beda di dalam keseharian mereka. Mereka memakai atribut-atribut keagamaan yang luar biasa. Dan mereka biasanya juga, kalau di dalam Alkitab dituliskan, suka mencari perhatian seperti itu. Mungkin dengan tujuan mereka sekali lagi untuk membedakan bahwa ini saya, orang yang mengerti tentang hal kerohanian, ini saya yang mengerti hal-hal yang suci, dan itu kamu, orang lain yang tidak berpenampilan sama seperti saya, yang orang-orang harus mengakui dosa-dosanya. Orang-orang yang kotor, orang-orang yang najis, orang-orang yang dianggap tidak suci oleh orang-orang Farisi. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, semua yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini hanya sebatas jasmania, hanya sebatas ragawi saja, tidak dilakukan dengan dasar atau motivasi yang benar yang timbul
dari dalam hatinya. Orang-orang tersebut seakan-akan paling mengerti tentang agama, tentang hal kerohanian, tetapi kelakuannya setiap hari mboten nyondongi, bahasa Jawanya seperti itu, tidak sama dengan apa yang diimaninya. Di dalam dan di luar berbeda, gampangnya seperti itu. Bahkan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam Injil Markus, Tuhan Yesus itu sangat memagari, sangat mengingatkan murid-muridnya untuk tidak sama seperti orang-orang Farisi dan orang-orang atau ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang. Saya juga memakai ini, Bapak Ibu. Dan suka menerima penghormatan di pasar. Habis ini saya mau ke pasar juga. Ke Pasi di pasar Gemblegan sana. Nanti saya coba pakai baju ini. Mungkin jadi pusat perhatian juga, tidak apa-apa. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, Bapak Ibu, jubah itu buatan diatur, Bapak Ibu. Yang suka duduk di depan terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat di dalam perjamuan, nanti juga perjamuan, Bapak Ibu. Yang menelan rumah janda-janda, waduh, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang sekali. Nanti saya doanya pendek-pendek saja. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat, Bapak Ibu. Itu yang ditulis di dalam kitab Markus menurut firman dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah gambaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu, menggambarkan hal-hal yang berbeda, luar dan dalam itu berbeda. Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi pola hidup dari orang-orang Farisi ini atau ahli Taurat ini mungkin bisa kita juga temui di dalam kehidupan dalam konteks masyarakat pada zaman sekarang. Mungkin Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang-orang yang di dalam dan luar berbeda seperti itu. Dalam konteks keluarga, dalam konteks pekerjaan, dalam konteks berjemaat, mungkin Bapak Ibu pernah satu grup atau satu pekerjaan atau satu kegiatan dengan orang-orang kok ketinggalipun saking jauhi lalu betipun beda. Dari luar dan dalamnya kok sepertinya berbeda. Banyak orang di luar sana yang mengaku pandheripun Gusti Yesus Kristus menjadi orang Kristen yang seakan-akan suci dalam tanda kutip dan sangat paham atau khatam sekali dengan firman Tuhan, dengan memasang status-status di media sosial dengan ayat-ayat kitab suci, tetapi pola hidupnya itu masih menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mengaku sebagai orang Kristen, tetapi tumindaipun boten Kristeni, tetapi perilakunya belum Kristeni seperti itu. Masih suka mencari kekurangan orang lain, kulaan permasalahan dari rumah tangga orang lain, kemudian diceritakan kepada orang-orang hal-hal yang jelek, kemudian masih suka membohongi, belum jujur kepada pasangan, bapak dan ibu masih suka saling menyakiti hati, dan lain sebagainya. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, atau bahkan diri kita sendiri yang seperti itu. Kita merefleksikan diri kita sendiri. Kalau seperti itu Bapak Ibu dan Saudara, apa bedanya kita sebagai orang Kristen menderek Gusti Yesus dengan pola hidup orang-orang duniawi, yang mana di dalam Alkitab kita itu harusnya berbeda dengan orang-orang duniawi, karena kita sudah diangkat dan kita menjadi anak-anak terang. Di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, di dalam Injil Matius yang bersama-sama telah kita baca tadi, Tuhan Yesus kan berkata, kamu adalah garam dunia, dan yang kedua, kamu adalah terang dunia.
kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu dan Saudara, terang dan gelap itu tidak bisa disatukan. Dan gelap itu tidak bisa mengalahkan terang. Kalau Bapak Ibu dianggap dan diangkat sebagai anak-anak terang, maka dari itu harusnya pola hidup kita tidak mencerminkan kegelapan. Seharusnya pola hidup kita tidak boleh berdamai dengan dosa, tidak boleh berdamai dengan ajaran-ajaran yang diinginkan oleh setan atau iblis. Kira-kira seperti itulah wujud dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus ada. Kalau kita sama seperti orang Farisi, kemudian apa bedanya? Apa bedanya kita dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus itu? Kalau di luar dan di dalam juga berbeda. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan di dalam ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan dasar bagi kita. Kita mengaku kita adalah derek Gusti Yesus, kita pengikut Tuhan Yesus, kita adalah orang Kristen Protestan. Tuhan Yesus bertanya kepada kita, apakah hidup keagamaan kita itu lebih baik sampai hari ini? Apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang baik menurut barometer, menurut ukuran atau hitungan dari ajaran Tuhan Yesus Kristus? Kita merefleksikan, menjawab dari dalam hati kita masing-masing. Dari firman Tuhan di dalam ayat ke-20 ini sangat jelas Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus berharap, Tuhan Yesus berdoa bagi kita semuanya, jangan sampai kita itu sama seperti apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Orang Kristen harus memiliki standar yang lebih tinggi dari apa yang ditawarkan oleh dunia. Orang Kristen harus berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Harus menggeming, harus mempercayai, harus memahami ajaran Tuhan Yesus dengan sangat amat baik. Tuhan Yesus memiliki standar seperti itu. Yang artinya adalah Bapak Ibu, orang Kristen kita semua harus memiliki gaya hidup, atau dalam bahasa Korea itu lifestyle, harus memiliki tata kesan, gaya hidup atau lifestyle seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan menjadi orang yang memiliki gaya hidup seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Ikut Tuhan Yesus artinya adalah tidak hanya mempercayai dan memahami ajaran yang ada di dalam kitab suci. Sekali lagi, orang Kristen tidak hanya terbatas memahami dan mengerti apa yang tertulis di dalam kitab suci kemudian dijadikan status di media sosial, tetapi juga melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tidak hanya sebatas teori saja, kalau teori gampang, tetapi bagaimana aksi kita, respon kita dengan teori yang telah kita terima melalui firman Tuhan. Itu artinya tidak hanya formalitas saja dari Gusti Yesus, tapi juga ada aksi nyata. Dalam hal ini adalah integritas. Integritas itu dalam bahasa Latin integrate, yaitu komplit. Integritas itu menyeluruh. Integritas itu jangkep. Ya teori, ya aksi. Menjadi orang Kristen yang memiliki integritas. Apa kata firman Tuhan tentang pengampunan? Ya usahakanlah itu. Apa kata firman Tuhan tentang saling mengasihi? Ya monggo usahakanlah itu. Apa kata Tuhan tentang kesabaran? Apa kata Tuhan tentang pengendalian diri?
Apa kata Tuhan tentang murah hati? Apa kata Tuhan tentang saling berbagi? Banyak sekali ajaran Tuhan Yesus. Teorinya ada banyak sekali di kitab suci. Tetapi, monggo Bapak Ibu, kita memiliki standar yang lebih tinggi. Lakukanlah firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Memiliki integritas sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus menginginkan kita semua dari Gusti Yesus dengan tidak main-main. Dengan tidak main-main hanya sekedar formalitas seperti ke gereja, kemudian mengikuti sakramen perjamuan kudus dan lain sebagainya. Itu hanya sebatas formalitas. Tetapi kita harus lebih daripada itu. Sepulangnya dari peribadahan, sepulangnya dari perjamuan kudus, monggo kita berusaha untuk menjadi orang yang berbeda daripada sebelumnya. Dalam arti orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Memiliki komitmen saya sebisa mungkin tidak akan melakukan dosa yang sering saya lakukan. Harus ada perubahan di dalam hidup kita. Itu adalah standar yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sepulang dari ibadah dan derek sakramen Bujono ini, marilah kita menjadi orang Kristen yang berintegritas, komplit, yang menyeluruh, tidak setengah-setengah. Sepulang dari ibadah ini, kita menjadi orang Kristen yang berkualitas, yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Bapak Ibu adalah kota yang berada di atas gunung. Semua bisa melihat keindahan Bapak Ibu. Jangan kejelekannya yang ditampilkan, jangan kejelekannya yang dipancarkan, jangan ditutupi gantang kebaikan Bapak Ibu, tetapi kebaikan Bapak Ibu harus diperlihatkan bagi orang banyak. Saya percaya Bapak Ibu semuanya adalah orang baik. Saya percaya Bapak Ibu memiliki cahaya Kristus yang dibawa kemana-mana. Maka dari itu Bapak Ibu sebagai kota yang terletak di atas gunung, dilihat banyak orang. Perlihatkanlah keindahan kita sebagai orang-orang Kristen. Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar bersama menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar formalitas saja yang setiap hari Minggu ibadah, tetapi lebih dari itu kita juga ada tindakan-tindakan nyata. Jadi boten muspro, tidak sia-sia kita datang ibadah pada pagi hari ini. Mulai saat ini Bapak Ibu, saya mengajak saya dan panjenengan semuanya kita berkomitmen bersama-sama menjadi orang Kristen yang berintegritas, komplit, ya teori, ya aksi. Bukan hanya sekedar orang Kristen yang formalitas saja, tanpa ada tujuan dan maksud dari Gusti Yesus Kristus. Dan akhirnya Bapak Ibu selamat mengikuti sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semoga melalui sakramen ini iman dan keselamatan kita tetap terjaga. Dan sekali lagi ada salam persaudaraan dari Jemaat GKJ Joyo Trinitatan untuk Bapak Ibu semua. Dan saya pribadi berdoa untuk Bapak Ibu sehat semuanya. Bapak Ibu bersukacita dan damai sejahtera di setiap waktu. Amin. Mari kita bersatu sejenak. Saat itu cukup. Jemaat kami undang untuk bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Allah Bapa yang berkuasa, hari kami dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal dengan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
Bapak Ibu dan Saudara, mari bersama kita menyatukan hati, kita sowan di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, Sang Raja Gereja, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan, kami bersyukur untuk kekuatan, kami bersyukur untuk kecukupan, kami bersyukur untuk perlindungan, kami bersyukur untuk kerukunan, dan masih banyak lagi wujud cinta kasih Tuhan bagi hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak salah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami juga menyerahkan kehidupan keluarga kami hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya tidak ada Allah lain seperti Engkau di dunia ini. Hanya ada nama Tuhan Yesus yang menerangi setiap langkah kami setiap hari. Sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik, kami dapat beraktivitas dengan penuh ungkapan syukur. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami mohon berkatilah kami dan keluarga kami. Pun kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, khususnya juga kota Solo Tuhan, dan juga Kabupaten Karanganyar. Kami memohon kepadamu Tuhan memberkati pemerintah yang Tuhan pilih untuk dapat memimpin di dalam lingkup bangsa dan negara Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta para menteri, semua jajaran-jajaran atau pemimpin-pemimpin daerah yang telah Tuhan pilih untuk menjaga kesatuan NKRI ini. Bapak, kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin yang telah Tuhan pilih ini supaya dapat memimpin bangsa dengan baik, memimpin daerah dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, mengabdi kepada masyarakat seperti mengabdi kepada Tuhan. Bapak, kami pun berdoa untuk para masyarakat yang ada di dalam daerah dan juga dalam lingkup negara Indonesia. Berkatilah warga negara Indonesia supaya semuanya dapat hidup dengan rukun, menjaga toleransi antar umat beragama, semuanya dapat mengarahkan hati kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemakmuran, Tuhan memberikan kecukupan. Dan di luar sana masih banyak saudara kami yang hidup dari kalangan menengah ke bawah, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tolong Tuhan Yesus memberkati seperti Tuhan memberkati kami pada saat ini. Tuhan memberikan jalan, membuka jalan bagi saudara-saudara kami, sehingga saudara kami dapat mengambil jalan yang baik, mengambil jalan yang Tuhan kehendaki, mengambil jalan yang benar. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami hanya kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja kami yang tercinta ini. Kami berdoa untuk GKJ Motosongo yang juga ada di dalam Samirukun dan juga di Jemaat di Wonorejo ini. Tolong Tuhan memberkati gerejamu ini. Biarkanlah kami bertumbuh melalui gereja ini. Biarkanlah kami dapat menjaga kebersamaan, kami dapat saling menopang, kami dapat saling mengingatkan, kami dapat saling menasihati, kami dapat saling menegur ketika kami melakukan kesalahan. Biarkanlah kami dapat saling mencintai satu dengan yang lain di gerejamu ini. Karena itulah yang menjadi perintah Tuhan. Kami harus saling mengasihi supaya orang lain dapat memuliakan nama Tuhan. Kami harus saling mengasihi supaya orang lain mengetahui kalau kami adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami menyerahkan gereja ini hanya kepada Tuhan dalam setiap program-program yang ada selama tahun 2023 ini. Tolong Tuhan berkati, dan Tuhan yang menentukan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh para majelis dan juga jemaat di gerejamu ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk lembaga-lembaga atau yayasan Kristen yang bergerak di dalam bidang pendidikan, di dalam bidang kesehatan, pelayanan masyarakat, dan juga bidang-bidang yang lainnya. Bapak, kami menyerahkan
yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga Kristen ini hanya kepadamu. Kami percayakan lembaga dan yayasan-yayasan ini untuk dapat menjadi sarana pekabaran Injil melalui perilaku, melalui pola pikir, melalui pelayanan-pelayanan yang baik. Kami percaya Tuhan memberkati yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga Kristen ini supaya dapat menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Bapak, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan juga ada yang sudah memasuki masa lansia atau adiusia yang tentunya membutuhkan pertolongan atau membutuhkan perhatian secara khusus. Kami berdoa untuk Bapak Suwadi, untuk Bapak Sri Marioto, untuk Bapak Sunarno dari Samirukun, dan juga Bapak Sunarno dari Pelangi, dan juga Bapak Trihandoyo, Bapak Sarjuni, kemudian Ibu Dina Ruya Iliduro. Kami berdoa juga untuk Ibu Mukminah, Ibu Tuminah, Ibu Winik, Bapak Heru Subandianto, Sarbandianto, kemudian Bapak Kristiano dan juga Ibu Suparsi, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kuasa, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai dalam setiap musim kehidupan, baik suka maupun duka, sehat maupun sakit, kekurangan atau kelebihan. Tuhan akan mendampingi. Tuhan akan hadir, Tuhan akan memberkati melalui makanan, melalui minuman, dan juga obat-obatan, serta Tuhan hadir melalui keluarganya masing-masing, sehingga saudara-saudara kami dapat senantiasa terhibur, dikuatkan di dalam iman melalui keluarga masing-masing. Kami percaya Tuhan Roh Kudus akan membimbing supaya di dalam setiap keadaan percaya akan setiap rancangan yang telah Tuhan tetapkan. Pun kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, sedang mengusahakan pasangan hidup, serta mengusahakan kehadiran buah hati di dalam keluarganya yang kudus. Tuhan, kami percaya Tuhan melihat setiap proses, Tuhan melihat setiap kerja keras, bahkan Tuhan melihat setiap tetesan air mata yang muncul di dalam diri saudara-saudara kami ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap usaha. Tuhan, biarkanlah Roh Kudus senantiasa membimbing supaya saudara kami ini tetap berusaha di dalam jalan yang benar. Percaya akan setiap waktu yang telah Tuhan tetapkan. Saudara-saudara kami dapat mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dan Tuhan memberkati apa yang diusahakannya. Ya Bapak yang baik, kami pun berdoa untuk pelayanan di dalam konteks masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, untuk TK Kristen Parama Yoga, kemudian untuk PPKS, untuk Solo Tech University, dan juga untuk Yayasan Sekolah Guru Kristen Surakarta. Pun kami berdoa untuk yang bergerak dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan, Rumah Sakit Panti Waluyo, serta Rumah Sakit Kristiani yang lain. Tolong Tuhan memberkati dalam setiap usaha, dalam setiap apa yang dilalui. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap pergumulan dalam setiap program-program yang ada, yang diusahakan oleh lembaga atau TK Kristen, PPKS, kemudian Solopek, Yayasan Sekolah Guru Kristen Surakarta, dan juga Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap proses yang harus diusahakan. Bapak yang baik, kami menyerahkan doa-doa kami ini, dan juga untuk para jemaat dipersilakan menyampaikan doa syafaat secara pribadi. Tuhan, inilah doa syafaat kami.
kami haturkan dan kami landaskan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama akan memasuki pelayanan sakramen perjamuan. Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana yang telah diwartakan kepada jemaat bahwa di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. 2. Kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Jemaat diberi kesempatan untuk menguji diri di dalam saat hening sejenak. Bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon Roh Kudus menyertai kami di dalam proses sakramen perjamuan ini, supaya roti dan anggur yang akan kami terima dapat memelihara keselamatan. Kami menyerahkan sepenuhnya proses sakramen perjamuan ini hanya kepada-Mu Tuhan. Di dalam kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Saudara, marilah bersama kita memuji nama Tuhan untuk memasuki pelayanan sakramen perjamuan tercurah darah Tuhan. Hidup
melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah bersama-sama kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan kita mengingat Tuhan Yesus yang saat ini berada di surga, serta memastikan bahwa iman keselamatan kita aturkan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah, serta mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Silakan. Bapak Ibu dan Saudara, anggur di dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah, serta mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Silakan. Kembali kita mengenal surat
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baik seperti pada dulu kala. Tuhan adalah penyayang dan mengasihi, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa saya kepada anak-anaknya, demikian Tuhan saya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama-sama, mari kita serahkan kepada Tuhan dengan dasar dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 288 ayat pertama dan mari puji Raja Yesus. Bersyukur kepada Tuhan untuk berkat kasih karunia Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami ikuti, yang menguatkan iman kami. Dan pada saatnya kami juga diperkenankan Tuhan untuk mengumpulkan persembahan kami. Kami menyadari persembahan kami jauh dari sempurna. Untuk itu sempurnakanlah Tuhan dan sucikanlah. Terimalah supaya boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan dan kejujuran sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan baik. Sebentar kami akan bersama-sama menikmati perjamuan kasih pada pagi hari Tuhan sebelum kami bersama-sama kembali ke tempat kami masing-masing. Untuk itu berkati perjamuan kasih yang akan kami terima, Tuhan sucikan sehingga menyiapkan tubuh kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Sebagai nyanyian pemutusan, mari bersama kita memuji kebesaran nama Tuhan.
Yesus berpesan, undurlah dari tempat ibadah ini, jadilah saksi Kristus dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.